Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun hanya melalui online. Semoga kita semua dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Kiranya ibadah online ini tidak hanya menjadi tontonan kita, tetapi kita betul-betul serius menghormatinya dan mengikutinya dengan aktif terlibat sepanjang ibadah berjalan. Semoga Tuhan memberkati kita semua melalui ibadah hari ini. Kita akan memulai ibadah ini dengan doa senyap dan votum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa memohon pengampunan. Saya mendorong kita, marilah datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang jujur, mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan bersedia mengampunimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau layak menerima pujian dan hormat daripada umat-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, memohon belas kasihan pengampunan daripadamu. Kami mengakui kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Kami telah berdosa terhadap-Mu dari segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami merindukan anugerah pengampunan-Mu agar kami ditahirkan kembali. Berikanlah kami iman agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dengarlah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya.
Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara dan saudari, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Allah dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali menyapa Anda dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Allah memberikan kita kesempatan kita boleh belajar dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga Lent. Dan seperti yang saya katakan pada minggu lalu, dalam minggu Prapaskah ini kita banyak mendengar khotbah yang menolong kita untuk mengoreksi diri kita di dalam rangka kita mempersiapkan diri dalam kita merayakan Paskah pada bulan April nanti. Nah, jadi saudara dan saudari, oleh itu saya mendorong semua kita supaya kita mengikuti setiap khotbah yang disediakan agar itu dapat menolong kita untuk mempersiapkan diri menjelang Paskah nanti. Dan sebelum kita lebih jauh mendengar khotbah pada hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh belajar dan mendengar firman-Mu.
Pimpinlah setiap pribadi kami yang mendengar, agar kami diberikan hati yang siap untuk ditegur, siap dibentuk oleh firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tema khotbah kita pada minggu ini ialah bertobatlah dan berbuah untuk Tuhan, yang didasari daripada Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ke-9. Nah, saudara, di dalam khotbah pada hari ini saya akan menyampaikan dua perkara, yaitu yang pertama tentang seruan pertobatan, yang kedua seruan untuk berbuah bagi Tuhan. Nah, poin yang pertama, seruan pertobatan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari itu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan suatu pandangan umum orang Yahudi, yaitu orang yang mati dalam suatu bencana itu disebabkan oleh dosanya yang besar. Karena bagi orang Yahudi, seseorang yang ditimpa musibah atau bencana itu sangat terkait erat dengan dosa yang dilakukannya. Nah, jadi makin besar dosa yang dilakukan seseorang, maka makin hebatlah bencana yang menimpanya. Nah, jadi maksudnya di sini musibah itu semacam hukuman daripada Allah kepada orang yang melakukan dosa. Nah, namun pun demikian, semua perkara yang menimpa seseorang dalam bencana atau musibah itu tidak seharusnya dipandang sebagai hukuman Allah. Pada waktu itu Yesus memperbetulkan konsep mereka bahwa jenis atau musibah yang terjadi pada seseorang itu bukanlah cermin seberapa besar atau kecil dosanya. Sebaliknya, apa yang Yesus lakukan di sini, Yesus mengajak mereka yang ada pada waktu itu supaya mereka yang tidak kena musibah ini juga harus memeriksa diri. Jangan sampai mereka merasa diri lebih benar dan tidak berdosa daripada orang yang ditimpa musibah atau bencana itu. Nah, karena di hadapan Tuhan kita semua adalah orang berdosa yang juga berpotensi mengalami penghukuman yang sama. Namun musibah yang terjadi atau bencana yang terjadi pada seseorang itu boleh dijadikan sebagai peringatan bagi mereka yang terluput daripada bencana, supaya jangan mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam dosa, tetapi harus bertobat. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ke-9, di sini Paulus memperingatkan jemaat di Korintus tentang peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka itu melawan Allah, hidup di dalam dosa. Apakah yang terjadi? Mereka binasa di padang gurun dan mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Hanya generasi yang kedua saja yang Allah izinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi di sini Paulus memperingatkan mereka supaya jangan mencontohi kehidupan bangsa Israel yang melawan kehendak Allah. Dan ada beberapa perkara yang Paulus ingatkan jemaat di Korintus supaya menjauhi perkara yang jahat ini, yaitu yang pertama, menyembah berhala. Nah, di dalam konteks kita hari ini itu adalah selain daripada menyembah patung-patung, ketika kita memprioritaskan, mengutamakan kehidupan duniawi itu lebih penting dan utama, itu juga berhala. Hal yang berikut yang diperingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah tentang pencabulan, yaitu tentang keinginan nafsu jahat. Kemudian yang ketiga, mencobai Allah, yaitu meragui Allah dengan meminta Tuhan membuktikan sesuatu baginya. Kemudian yang berikut, bersungut-sungut, selalu mengeluh dan mempersoalkan pemeliharaan dan perlindungan Allah. Nah, inilah perkara yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka jangan mencontohi teladan hidup mereka yang jahat. Karena akibat daripada pemberontakan mereka terhadap Allah, maka mereka binasa. Dan hal ini juga, saudara, yang Paulus ingatkan kepada kita juga,
supaya kita juga menjauhi perkara ini. Dan kalau kita sedang melakukan hal ini, kita dipanggil untuk bertobat. Dan pertobatan itu bermaksud saudara mengubah pikiran atau emosi dan perasaan itu sehingga menghasilkan perbuatan atau tingkah laku yang berubah. Jadi pertobatan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menyedarkan kita keberdosaan kita ini. Sehingga Roh Kudus itulah yang memimpin dan mengarahkan kita kepada Yesus Kristus yang dapat memulihkan hidup kita. Jadi hari ini saudara, ketika kita mendengar suara Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus yang memanggil kita untuk bertobat, maka janganlah kita menutup hati kita, menutup mata, menutup telinga kita. Tetapi haruslah kita mendengar seruan itu dan menurutinya. Dan inilah yang Tuhan mau kita bertobat, yaitu bertobat daripada percaya kepada ilah-ilah yang lain, bertobat daripada menjadikan perkara duniawi yang penting dan utama. Kita seharusnya hanya meletakkan iman, kepercayaan, pengharapan kita hanya kepada Allah sahaja. Dan kerinduan kita ini seharusnya hanya kepada hal-hal kerajaan sorga, hanya kepada pribadi Allah, lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dan apa yang Tuhan mau kita juga bertobat, yaitu daripada pencabulan, segala hal-hal yang berkaitan dengan keinginan nafsu atau keinginan daging yang melawan kehendak Allah. Dan seharusnya kita memberikan diri ini dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita mampu dan boleh menolak segala godaan atau keinginan tubuh yang jahat ini. Kemudian yang berikutnya, kita juga perlu bertobat daripada mencobai Allah. Kita tidak lagi seharusnya menuntut Tuhan itu membuktikan sesuatu bagi kita baru kita mau percaya, tidak. Seharusnya kita berkata, sekalipun aku belum melihat jawaban doaku, sekalipun aku belum melihat pertolongan Tuhan, tapi aku tetap beriman, aku tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang selalu pegang dan menepati janjinya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 hingga 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Menunjukkan keberdaulatan Allah melebihi apa yang kita dapat pikirkan di dalam pikiran kita. Oleh itu, mari tetap percaya kepada Allah dalam apapun keadaan kita, karena Dia Tuhan yang berdaulat. Kemudian kita juga perlu bertobat daripada bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini saudara kita banyak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita mengeluh dalam kesukaran hidup hari ini. Tetapi saudara, hari ini kita diajak untuk bertobat supaya tidak terlalu mengeluh dalam kehidupan ini, tetapi kita mulai melihat di dalam apapun kesukaran hidup masih ada hal yang kita dapat nikmati dan syukuri di dalam anugerah Allah, karena Dia adalah Allah yang punya banyak cara untuk memelihara dan menolong di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, inilah beberapa perkara yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yang menjadi peringatan kita juga hari ini. Jangan kita terus hidup di dalam hal ini, karena ini jelas melawan kehendak Tuhan. Dan hari ini kita dipanggil untuk mengubah pikiran kita ini daripada yang melawan Allah menjadi orang yang mengikuti kehendak Kristus. Dan ketika kita mendengar seruan pertobatan daripada Allah, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, mari turutilah itu, karena ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Yesus menyerukan seruan pertobatan. Sekarang masanya untuk kita bertobat.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, selagi ada kesempatan, mari datang kepada Tuhan, mencari Dia. Yesus mengasihi kita semua, saudara. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Dan Dia tidak mau kita ini hidup jauh daripada hadirat-Nya. Dia mau memulihkan saya dan saudara. Dan bagi Anda yang mendengar khotbah ini adalah seruan Tuhan Yesus kepada kita untuk bertobat dan kembali kepadanya, karena Dia mau memulihkan kehidupan kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, itu tidak pernah menghabiskan rahmat dan kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita. Ini bermaksud kasih karunia Allah selalu cukup untuk mengampuni kita. Maka itu saudara, mari kita datang kepadanya memohon pengampunan. Ketika Yesus mengampuni kita, Dia sungguh-sungguh membersihkan kita. Dan Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Ini pengharapan kita, saudara. Dan poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita, itu adalah seruan berbuah bagi Tuhan. Nah, melalui perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat itu masih diberikan. Pohon ara yang tumbuh selama 3 tahun lamanya tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun, tetapi pohon ara itu tidak berbuah. Namun pengurus kebun tersebut masih memohon kepada tuannya bersabar menanti pohon itu akan berbuah. Nah, saudara, tujuan atau penekanan di dalam perumpamaan ini itu adalah jika kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, janganlah sia-siakan kesempatan itu. Jika kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, jangan keraskan hati, jangan kita menutup telinga, tetapi cepatlah bertobat. Karena jika tidak, saudara, dikatakan hukuman pasti akan menimpa. Dan jika kita tidak bertobat, kita digambarkan seperti pohon yang ditebang. Nah, saudara, apa yang Tuhan harapkan daripada kita, saudara? Apa yang Tuhan harapkan daripada kita itu adalah kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, buah daripada pertobatan, buah daripada keselamatan yang kita terima. Setelah kita menerima kasih karunia Allah, setelah kita menerima keselamatan daripada Allah, itu tidak berhenti di situ saja. Tetapi apa yang Tuhan mau adalah kita berbuah baginya. Memang saudara, kita diselamatkan hanya oleh karena iman kita kepada Kristus, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi saudara, orang yang mengakui beriman tetapi tidak mewujudkan iman itu dalam bentuk suatu perbuatan yang nyata, dan salah satunya itu adalah perbuatan baik, orang itu belum tentu sungguh-sungguh beriman. Oleh itu saudara, kita didorong atau diperintahkan Tuhan supaya kita ini berbuah bagi Dia. Dan yang menariknya saudara adalah Tuhan Yesus tidak hanya perintahkan supaya kita berbuah dan membiarkan kita sendirian berbuah, karena tidak mungkin kita dapat berbuah sendirian tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus memberikan pengharapan, yaitu Yesus memberikan dirinya supaya kita yang hidup di dalam Dia dapat mengalami buah yang berlimpah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-ranting yang menghasilkan buah-buah. Yesus memberikan dirinya. Ketika kita menerima Dia dan kita hidup di dalam Dia, maka kita akan berhasil, kita akan berbuah melimpah-limpah. Dan saudara, berbuah atau hidup di dalam Kristus itu bermaksud kita mengutamakan Dia lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Hidup di dalam Kristus berarti kita mengasihi Dia. Hidup di dalam Kristus berarti kita juga dikasihi Dia.
Hidup di dalam Kristus bermaksud kita meneladani sikap Kristus. Jadi berbuah bermaksud kita menyatakan cara hidup yang berbeza daripada dunia. Berbuah bermaksud kita menyatakan cara hidup yang sesuai dengan Injil Kristus. Berbuah bermaksud menyatakan cara hidup yang meneladani Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang harus kita kerjakan, saudara. Perhatikan, di dalam pelayanan gereja ada banyak pelayanan yang memerlukan kita mengambil bahagian untuk terlibat di dalamnya. Kita melihat keadaan politik yang sudah rusak, keadaan ekonomi yang merosot, juga lingkungan yang juga rusak. Di dalam semua aspek ini, saudara, di manakah bahagian atau posisi yang kita boleh terlibat di dalamnya untuk kita menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita, untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Ini panggilan kita, saudara. Perhatikan keadaan di sekeliling kita, di manakah aspek yang kita boleh ambil bahagian untuk terlibat di dalamnya, menjadikan hidup kita saksi Kristus yang hidup, menyatakan buah-buah kehidupan daripada keselamatan yang kita terima daripada Kristus. Saudara dan saudari, kita adalah gambaran Allah yang harus memancarkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada atau dalam apapun bidang yang kita kerjakan. Sebab itu, saudara, saya mendorong kepada kita semua, mulailah hari ini, mulai kita melihat bahwa di dalam pekerjaan Anda, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga, di dalam hubungan sesama, atau di dalam lingkungan di mana kita berada, biarlah itu menjadi tempat di mana kita menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Biarlah kita menyatakan kepribadian Allah itu, kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita kepada lingkungan di mana kita berada. Jadi saudara, mengapakah kita itu bekerja? Itu bukan sekadar untuk kita mendapat keuntungan, mendapat gaji, mendapat pangkat atau sebagainya. Tapi lebih daripada itu, dimanapun Tuhan tempatkan Anda bekerja, itu bukan bercakap tentang hanya soal gaji, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tetapi itu berbicara, Tuhan tempatkan Anda di mana kamu bekerja, untuk supaya kamu menjadi garam dan terang dunia yang memancarkan kemuliaan Allah dimanapun kamu berada. Oleh itu, saudara, saya mendorong semua kita hari ini untuk kembali mengoreksi diri di hadapan Allah. Dan mari kita bertobat daripada segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan marilah kita berbuah baginya, karena kita sudah menerima kasih karunia daripada Allah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka itu kita perlu tunjukkan itu di dalam bentuk perbuatan yang nyata. Dan Yesus memberikan kita pengharapan ketika kita sungguh-sungguh hidup melekat di dalamnya. Kita akan mengalami buah yang berlimpah-limpah. Hidup kita akan berubah menjadi hidup yang Tuhan inginkan. Dan oleh sebab itu, saudara, marilah kita sungguh-sungguh menghidupi arti kematian Kristus di kayu salib, yaitu menjadi gambaran Kristus dimanapun kita berada. Dan janganlah kita hidup menjadi lawan salib Kristus, tetapi hiduplah sebagai orang yang menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan percayalah, saudara, apapun suatu keterikatan dosa yang kita sedang terikat hari ini, Yesus mampu dan sanggup pulihkan kita. Oleh itu, datanglah kepadanya, kasih karunia selalu cukup untuk mengampuni dan menerima kita. Semoga Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini, yang menyeru kami untuk bertobat daripada segala kejahatan kami terhadap Engkau, dan memanggil kami untuk berbuah bagi-Mu. Bapa, ampuni segala pelanggaran kesilapan kami, dan percaya anugerah Tuhan selalu cukup untuk mengampuni segala dosa kami, dan berilah kami kemampuan untuk berbuah bagi-Mu di dalam sepanjang kami menjalani hidup kami di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
salibmu sandaranku, ku rindu kasihmu selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami mengakui kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami tabah menghadapi hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh belajar hari ini. Berkatilah semua yang sudah mendengar, agar kami sungguh-sungguh bertobat daripada segala dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama. Mampukanlah kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami boleh berbuah bagi Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, supaya diberikan hati yang rindu dan setia beribadah kepada Engkau, walaupun hanya melalui online. Kami memohon supaya Roh Kudus menjamah hati mereka yang sudah mulai lemah imannya, agar mereka dikuatkan kembali. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan bagi pribadi-pribadi yang sedang mengalami apapun bentuk sakit penyakit, termasuk mereka yang sedang dijangkiti COVID. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kiranya kesembuhan terjadi dalam tubuh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka iman sehingga ada kekuatan dan kesanggupan untuk menanggung segala penderitaan mereka. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi kami. Tetapi biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon hikmat kebijaksanaan untuk hidup di tengah-tengah kesukaran hari ini. Berilah kami kemampuan untuk berjuang dan bertahan. Berikanlah hati setiap rakyat untuk bertanggung jawab bersama-sama kerajaan memerangi penularan virus ini dengan mematuhi SOP dan menerima vaksin. Lindungilah semua barisan hadapan dan berilah mereka kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk keadaan negara kami dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Kami percaya bahwa pemerintahan Tuhan adalah yang terbaik. Oleh itu kami mohon pemerintahan mulai yang terlaksana di negara kami, juga di dunia ini. Berkatilah para pemimpin kami, berilah mereka hati yang penuh dengan kasih Allah dan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat mentadbir negara seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi uang persembahan kepada gereja untuk pelayanan kerajaan Allah. Apa yang kami punya, inilah yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan rela. Berkatilah uang ini supaya dapat diguna pakai dalam pelayanan gereja bagi kemuliaan nama-Mu. Dengarlah permohonan kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapan-Nya. Aku berserah, aku
Saudara dan saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa ucapan syukur. Kemudian kita akan mengungkapkan doa Bapa kami. Dan setelah itu dengan iman, kita akan menerima berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Pimpinlah hidup kami dalam kami memulai minggu yang baru, agar kami mampu menjauhi yang jahat dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Mari kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, terimalah berkat daripada Tuhan Allah dengan iman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Oh.